warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang memberikan kita kenikmatan, baik itu nikmat jasmani maupun nikmat rohani, terutama nikmat Islam. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada kegiatan Sematren Ramadan Virtual 21 di SMA Negeri 1 Kota Cirebon, yaitu hari ini memasuki hari Selasa tanggal 20 April 2021 yang insya Allah penuh dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami insya Allah akan menyampaikan materi yang kedua pada kegiatan Sematren Ramadan Virtual ini, yaitu tentang akhlak, yang akan disampaikan oleh Ibu Teresia Marta SPDI. Mari kita simak bersama-sama dengan baik apa yang dipaparkan oleh beliau. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan dalam mengikuti kegiatan pesantren digital Ramadan tahun ini. Anak-anakku yang dirahmati Allah dimanapun kalian berada saat ini, semoga selalu dalam perlindungan Allah dari pandemi yang membelenggu gerak kita. Tetapi jangan jadikan alasan untuk kita semua untuk tidak bersemangat beribadah, terutama di bulan yang suci ini. Berikut ini adalah materi hari ini dalam kegiatan pesantren Ramadan. Berkaitan dengan akhlak, bersama Ibu Teresia Marta SPDI akan membawakan materi Birrul Walidain saat pandemi pada bulan Ramadan. Berbakti pada orang tua atau Birrul Walidain dalam agama Islam menunjukkan betapa mulianya sosok orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Arti dari Birrul Walidain yaitu berbakti kepada orang tua, baik itu kepada bapak ataupun ibu. Ramadan tahun ini sungguh istimewa. Ramadan kedua di tengah pandemi COVID-19, di mana kita lebih banyak berdiam di rumah. Jadikan Ramadan ini menjadi ladang pahala yang tidak kalah besar seperti sebelumnya. Dengan membantu pekerjaan orang tua di rumah, seperti memasak, mencuci, dan sebagainya. Belajar dengan baik selama PJJ, dan sebagainya. Lalu apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, mendoakan kedua orang tua kita. Bersyukur kepada Allah. Tertulis dalam Quran Surat Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anishkurli wali walidaika ilaiya masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Bertauhid kepada Allah dan berbakti pada orang tua. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dalam ayat tersebut sudah jelas, kedudukan menghormati orang tua yaitu setelah bertauhid kepada Allah. Betapa Al-Quran memuliakan sikap menghormati orang tua dalam Islam. Selanjutnya, meringankan atau membantu orang tua. Pada bulan Ramadan di tengah pandemi ini, setiap anggota keluarga sudah pasti akan stay at home atau tetap di rumah, baik ayah ataupun ibu yang WFH dan anak-anak yang PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kita sebagai anak atau kalian yang sebagai anak sudah saatnya untuk membantu atau meringankan pekerjaan orang tua di rumah. Karena salah satu cara sederhana yang dapat kita lakukan sebagai wujud terima kasih kita kepada orang tua ya dengan membantunya.
Contohnya, membantu ibu memasak di dapur, menyapu halaman atau menyapu rumah, membersihkan lantai, membersihkan rumah, menjemur pakaian, ya. Pekerjaan rumah apapun, baik mencuci, menjemur pakaian, menyapu, dan sebagainya, wajib dilakukan atau bisa dilakukan oleh anak laki-laki ataupun perempuan. Tidak membentak orang tua. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam memeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ada sebuah kisah tentang Uwais Al-Qarni yang sering dijadikan sebagai contoh anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Uwais adalah sosok pemuda yang soleh dan sangat memuliakan ibunya. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan sang ibu. Pada suatu waktu, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk berjumpa dengan Rasulullah yang saat itu berada di Madinah. Ibunya mengizinkan dan berpesan kepada Uwais agar cepat pulang, karena merasa sakit-sakitan. Sampai di Madinah, Uwais langsung menuju rumah Rasulullah. Namun sayang, Uwais tak bisa menemui Rasulullah sebab sedang di medan perang. Teringat pesan sang ibu agar lekas kembali ke Yaman, Uwais dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah, istri Rasulullah, yang ketika itu ada di rumahnya. Tak lupa dia menitipkan salam untuk Rasulullah. Masya Allah. Selalu mendengarkan nasihat orang tua. Mendengarkan ucapan nasihat orang tua dengan sungguh-sungguh adalah cerminan dari anak yang berakhlakul karimah dan salah satu cara berbakti kepada orang tua. Karena orang tua selalu menginginkan hal yang terbaik untuk anak-anaknya. Maka, patuhi perintah atau nasihat orang tua, kecuali bertentangan dengan syariat Allah. Contohnya, ketika sang ibu berkata, saat berangkat tarawih nanti, jangan lupa pakai masker dan pulang tepat waktu ya, Dek. Maka, kalian sebagai anak, usahakan menjawab, Insya Allah Umi, siap laksanakan. Keutamaan berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua lebih utama dari jihad fisabilillah. Berbakti kepada orang tua adalah kebaikan yang memediasi keterkabulan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakti kepada orang tua adalah karakteristik para nabi. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Bakti kepada orang tua adalah kunci masuk surga. Berbakti pada orang tua adalah kebaikan yang menghapus dosa-dosa besar. Barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya, kelak anak-anaknya berbakti kepadanya. Orang yang berbakti kepada orang tua selalu dalam naungan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semua, itu adalah serangkaian materi tentang akhlak berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Semoga apa yang Ibu jelaskan dan ilmu yang Ibu berikan hari ini sedikitnya bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Ya, ada kuis yang sudah Ibu siapkan. Ada 3 buah pertanyaan yang wajib kalian jawab. Yang pertama, tulis 5 kegiatan harian membantu orang tua di rumah ataupun anggota keluarga yang lainnya selama bulan Ramadan sekarang. Baik dari hari pertama sampai hari ke-8 ini atau 24 jam terakhir. Nomor 2, tulis 1 cita-cita perbuatan mulia di bulan Ramadan ini yang belum pernah kamu lakukan di tahun sebelumnya.
Contoh nih, saya punya tabungan sekian. Nanti saya mau sumbangkan ke anak yatim piatu terdekat di rumah. Terserah kalian. Nomor 3, jelaskan pendapat kamu berkaitan dengan potret akhlak anak terhadap orang tuanya yang dijadikan konten video TikTok yang lagi viral, baik dari sudut positif ataupun dari sudut negatifnya. Marhaban ya syahrul Ramadan. Selamat Ramadan untuk semuanya. Setiap tahun, Ramadan membawa kesempatan emas untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Selamat berpuasa, Ibu ucapkan syukron kasiron. Mari kita akhiri dengan subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah menyaksikan pemaparan materi hari kedua pada kegiatan Semateren Ramadan Virtual 21 di SMA Negeri 1 Cirebon ini, yaitu tentang akhlak yang disampaikan oleh Ibu Teresia Marta SPDI. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh beliau menjadikan keberkahan untuk kita, ilmu yang bermanfaat, serta Allah memberi kemudahan dalam mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Demikian pertemuan kali ini. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya, kekeliruannya dalam penyampaian materi, serta kekhilafan, keterlambatan dalam memberikan materi. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah serta maghfirah kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.